Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Raja Tutorial. Pada video kali ini, kita akan membahas materi seni budaya kelas 12 tentang apresiasi karya seni rupa 3 dimensi. Sebelum video ini saya lanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar kalian selalu mendapatkan update video-video terbaru dari saya. Berikut adalah peta materi pembelajaran apresiasi karya seni rupa 3 dimensi. Berikut adalah tujuan pokok pembelajaran apresiasi karya seni rupa 3 dimensi. Setelah mengikuti pembelajaran jenis karya seni rupa 3 dimensi, diharapkan siswa mampu 1. Mengidentifikasi karya seni rupa 3 dimensi berdasarkan jenisnya. 2. Membedakan karya seni rupa 3 dimensi berdasarkan jenisnya. 3. Membandingkan karya seni rupa 3 dimensi berdasarkan jenisnya. A. Apresiasi karya seni rupa 3 dimensi. 1. Jenis karya seni rupa 3 dimensi. Unsur ruang atau dimensi merupakan pembeda utama jenis karya seni rupa. Berdasarkan unsur ruang ini dapat dibedakan karya 2 dimensi dengan 3 dimensi. Objek karya seni rupa 2 dimensi cenderung hanya dapat dilihat dari satu sisi saja, tetapi karya 3 dimensi dapat dilihat lebih dari 2 sisi. Berdasarkan fungsinya karya seni rupa 3 dimensi dibedakan menjadi 2, yaitu karya yang memiliki fungsi pakai atau seni rupa terapan, dan karya seni rupa yang hanya memiliki fungsi ekspresi saja atau seni rupa murni. Perbedaan fungsi ini pada dasarnya ditentukan oleh tujuan pembuatannya. Karya seni rupa sebagai benda pakai yang memiliki fungsi praktis dibuat dengan pertimbangan fungsinya. Dengan demikian, bentuk benda atau karya seni rupa tersebut akan semakin indah dilihat dan semakin nyaman digunakan. Contoh, mobil yang kita tumpangi, kursi yang kita duduki, handphone, dan banyak benda kebutuhan sehari-hari adalah juga karya seni rupa 3 dimensi. 2. Simbol dalam karya seni rupa 3 dimensi. Simbol merupakan lambang yang mengandung makna atau arti. Kata simbol dalam bahasa Inggris, simbol, sedangkan dalam bahasa Latin adalah symbolium, berasal dari bahasa Yunani symbolon atau simbalo, yang berarti menarik kesimpulan, bermakna atau memberi kesan. Secara konseptual, kata simbol ini memiliki beberapa pengertian sebagai berikut. 1. Simbol berarti sesuatu yang biasanya merupakan tanda, yang kelihatan yang menggantikan gagasan atau objek tertentu. 2. Simbol berarti kata, tanda, atau isyarat yang digunakan untuk mewakili sesuatu yang lain. 3. Apa saja yang diberikan arti dengan persetujuan umum dan atau dengan kesepakatan atau kebiasaan. Misalnya, lampu lalu lintas dan lain-lain. 4. Tanda konvensional, yakni sesuatu yang dibangun oleh masyarakat atau individu-individu dengan arti tertentu yang kurang lebih standar yang disepakati atau dipakai anggota masyarakat. Arti simbol dalam konteks ini sering dilawankan dengan tanda alamiah. Salah satu unsur seni rupa yang sering digunakan perupa untuk menyimbolkan atau melambangkan sesuatu adalah unsur warna. Misalnya warna merah digunakan untuk menyimbolkan keberanian, putih untuk menyimbolkan kesucian, hijau untuk menyimbolkan kesuburan dan sebagainya. Demikian pula objek pada karya seni rupa 3 dimensi. Objek-objek tertentu kerap digunakan sebagai simbol sesuatu. Patung katak sebagai simbol pemanggil hujan. Patung kuda sebagai simbol kegagahan, keledai melambangkan kebodohan dan lain sebagainya. Di antara karya seni rupa 3 dimensi yang dapat memiliki makna dan simbol tertentu adalah patung, tugu dan monumen. Kebiasaan untuk membuat karya seni rupa 3 dimensi yang melambangkan atau menyimbolkan sesuatu sudah dilakukan orang sejak zaman dahulu. Karya seni rupa 3 dimensi ini terbuat dari berbagai material seperti kayu, batu, logam, dan sebagainya. Karya-karya seni rupa ini dibuat untuk memperingati tokoh, peristiwa penting atau untuk menandai tempat-tempat bersejarah, serta tokoh orang yang berjasa atau yang dihormati oleh masyarakat. Patung itu menjadi simbol ketokohannya melambangkan kekuatan, kepahlawanan, dan perjuangannya. Banyak tokoh orang yang berjasa di negara kita. Ketokohan dan perjuangan orang-orang tersebut dikenang hingga saat ini, dijadikan tauladan bagi masyarakat dan bangsa. Berikut adalah gambar tugu dan monumen yang menjadi simbol kota. Seseorang yang dianggap pahlawan, berjasa atau dihormati sering dibuatkan patungnya. Patung itu menjadi simbol kekuatan, kepahlawanan dan perjuangannya. Kebiasaan untuk membuat tokoh orang yang berjasa atau dihormati ini dilakukan oleh hampir semua suku bangsa di dunia. Patung-patung ini ditempatkan di ruang-ruang publik untuk diapresiasi tidak hanya keindahan atau keunikan bentuknya saja, tetapi juga untuk mengenang jasa dari para tokoh tersebut. Berikut adalah contoh patung tokoh pahlawan yang berada di Museum Keprajuritan TMII Jakarta.
Karya seni rupa 3 dimensi memiliki unsur-unsur rupa, warna, garis, bidang, bentuk, dan sebagainya seperti halnya karya seni rupa 2 dimensi. Unsur-unsur rupa ini digunakan selain untuk memperindah bentuknya dapat saja memiliki makna simbolik. Kesan garis tebal, garis tipis, garis lurus, garis lengkung memiliki makna simbolik yang berbeda-beda. Warna merah, hitam, putih dan sebagainya juga memiliki makna simbolik yang berbeda-beda. Makna-makna simbolik ini mungkin saja berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sebagai contoh, warna hitam seringkali digunakan sebagai lambang duka cita, tetapi suku bangsa tertentu menggunakan warna kuning atau putih sebagai lambang berduka cita. 3. Nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Mempelajari seni tidak terlepas dari persoalan estetika dan keindahan. Estetika identik dengan seni dan keindahan. Pendapat ini tidak salah, tetapi tidak sepenuhnya tepat. Perkembangan konsep dan bentuk karya seni menyebabkan pembicaraan tentang estetika tidak lagi semata-mata merujuk pada karya seni yang indah dan sedap dipandang mata. Dengan memahami persoalan estetika dan seni, diharapkan wawasan kalian dalam melakukan apresiasi, kritik maupun berkarya seni semakin terbuka. Menghadapi karya-karya seni yang dikategorikan tidak indah, kalian tidak serta-merta memberikan penilaian buruk, tidak pantas dan sebagainya. Sebagai seorang pelajar seharusnya kamu lebih bijaksana untuk melihat latar belakang di balik penciptaan sebuah karya seni, mencari nilai keindahan dan kebaikan yang tersembunyi dari karya tersebut. Hal ini akan membantu kalian menjadi seorang kreator, apresiator, dan kritikus seni yang baik. Nilai estetis pada sebuah karya seni rupa dapat bersifat objektif dan subjektif. Nilai estetis bersifat objektif memandang keindahan sebuah karya seni rupa berada pada karya seni itu sendiri secara kasat mata. Keindahan sebuah karya seni rupa tersusun dari komposisi yang baik, perpaduan warna yang sesuai, penempatan objek yang membentuk kesatuan, dan sebagainya. Keselarasan dalam menata unsur-unsur visual ini dapat dikatakan sebagai salah satu nilai estetis yang dimiliki oleh sebuah karya seni rupa. Tidak demikian halnya dengan nilai estetis yang bersifat subjektif, keindahan tidak hanya pada unsur-unsur fisik yang diserap oleh mata secara visual, tetapi ditentukan oleh selera penikmatnya atau orang yang melihatnya. Misalnya ketika kamu melihat sebuah karya seni lukis atau seni patung abstrak, kamu dapat menemukan nilai estetis dari penataan unsur rupa pada karya tersebut. Kamu merasa tertarik pada apa yang ditampilkan dalam karya tersebut dan merasa senang untuk terus melihatnya bahkan ingin memilikinya walaupun kamu tidak tahu objek apa yang ditunjukkan oleh karya tersebut. Temanmu mungkin tidak tertarik pada karya tersebut dan lebih tertarik pada karya lainnya. Perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa nilai estetis sebuah karya seni rupa dapat bersifat subjektif. 4. Proses berkarya seni rupa 3 dimensi. Pembuatan karya seni rupa 3 dimensi yang paling sederhana sekalipun dilakukan dalam sebuah proses berkarya. Tahapan dalam berkarya ini berbeda-beda sesuai dengan karakteristik bahan, teknik, dan alat yang digunakan untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut. Tahapan dalam berkarya seni rupa 3 dimensi ini seperti juga karya seni rupa pada umumnya, dimulai dari adanya motivasi untuk berkarya. Motivasi ini dapat berasal dari dalam maupun diri perupanya. Ide atau gagasan berkarya seni rupa 3 dimensi dapat diperoleh dari berbagai sumber. Cobalah perhatikan benda-benda dan peristiwa sehari-hari di sekitar kamu, amati berbagai karya seni rupa 3 dimensi dari berbagai media cetak maupun elektronik, kemudian kembangkan hasil pengamatan kamu menjadi gagasan berkarya seni rupa. Pilihlah bahan, media, alat dan teknik yang kamu kuasai atau ingin kamu coba dan mulailah berkreasi membuat karya seni rupa 3 dimensi. Selanjutnya, perhatikan karya seni rupa 3 dimensi berikut ini, kemudian amati objek pada masing-masing karya tersebut. Setelah kalian memperhatikan gambar tersebut, tentu kalian dapat membedakan mana objek makhluk hidup dan mana objek benda mati. Sekarang cobalah berlatih di rumah untuk membuat karya seni rupa dengan melihat model. Mulailah dengan memilih model yang bentuknya sederhana terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, buatlah sketsa bentuk dan ukuran karya yang akan kamu buat. Kemudian pilih bahan yang sesuai serta siapkan peralatan yang akan digunakan. Keindahan sebuah karya tidak hanya tentang kemiripan bentuknya saja, tetapi kesungguhan dalam membuat karya tersebut, sehingga akan menjadikan karya kamu unik dan menarik. Setiap manusia memiliki karakter dan keunikan yang berbeda-beda, demikian juga dengan karya yang kalian buat. Cobalah menulis rencana karya yang akan kamu buat. Tuliskan alasan dalam memilih model yang akan dicontoh, serta alasan memilih bahan, alat, dan teknik yang akan digunakan. Cobalah juga membuat rencana dan berkarya menggunakan berbagai model, bahan, teknik dan alat yang berbeda-beda.
Kemudian kemukakan objek mana yang menurutmu paling menarik, serta bahan, media, dan teknik apa yang paling kamu sukai. Jelaskan mengapa objek tersebut menarik dan kamu sukai. Sajikan karyamu kemudian diskusikan bersama-sama teman-temanmu, berilah tanggapan tidak hanya pada karya yang kamu buat saja, tetapi karya yang dibuat teman-teman yang lain juga. Demikian materi seni budaya, semoga bermanfaat, tetap semangat belajar di masa pandemi ini, jangan lupa selalu jaga kesehatan, dan memakai masker untuk meminimalisir penularan COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.